Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang berupa kesehatan yang tunai langsung kita rasakan detik ini adalah anugerah yang terbesar, yang terbaik yang saat ini kita rasakan. Semoga dengan nikmat ini kita bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena hakikat peningkatan sesuatu yang ada pada diri kita adalah peningkatan iman dan takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya peningkatan bagi orang yang beriman adalah peningkatan ketakwaan kepada Allah. Apalah artinya harta yang melimpah, apalah artinya jabatan yang mentereng, apalah artinya segala fasilitas hidup yang kita miliki, tapi semuanya itu membawa kita kepada penderitaan yang lama di akhirat. Karena aset-aset yang kita miliki bukan menyebabkan kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, namun sebaliknya apa yang kita miliki menjeluntrungkan kita kepada kesesatan dan kepedihan nyata di akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, nikmat kesehatan ini kita daya upayakan untuk meningkatkan mutu kualitas keimanan kita kepada Allah, sehingga dengan mutu keimanan dan kualitas kehidupan kita akan terkatrol semuanya. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang telah menorehkan dengan tinta emas teladan kehidupan manusia. Semua manusia berkiblat kepada akhlaknya, karena sudah terbukti sampai 15 abad ini ajarannya terus lestari, dan bahkan semakin orang beriman dengan sungguh-sungguh kenikmatannya semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka semakin bersyukur Allah akan meningkatkan kenikmatan yang kita rasakan, dan sebaliknya kalau kita kufur, Allah ghaniyun anil alamin. Allah Maha Kaya dan tidak butuh penghambaan kita sekalian. Justru sebaliknya yang butuh adalah kita yang lemah segalanya, dari fisik maupun apa saja yang kita miliki. Semuanya itu adalah sementara dan sebagai yang tidak kekal dalam kehidupan ini. Maka jamaah rahimakumullah,
Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradal akhirata fasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jamaah yang berbahagia, ayat ini berisi keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang memburu kehidupan akhirat, yaitu barang siapa yang berniat menginginkan kehidupan akhirat dengan amal dan usahanya, dan juga menginginkan kehidupan yang mulia dan penuh kenikmatan abadi di surga, dan dia berusaha beramal soleh dengan sepenuh keikhlasan, mengharap wajah Allah dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kelak mereka akan mendapati amalnya itu diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillah kita telah ditempa selama 1 bulan pada bulan suci Ramadan. Kita sudah pada tanggal 22 Syawal, yang berarti kita sudah 2 pekan lebih meninggalkan bulan suci Ramadan. Masih ada satu amalan yang sangat strategis dan bernilai sangat mulia di sisi Allah, yaitu puasa Syawal selama 6 hari. Puasa Syawal adalah penghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun apabila kita menunaikannya. Ini adalah keutamaan. Memang berat sih puasa Syawal, karena kita punya segala sesuatu. Kita dibolehkan makan dan minum pada bulan Syawal. Bahkan bulan Syawal sebagai bulan kebahagiaan, karena kita merayakan Idul Fitri, di mana makanan dan segala sesuatu tersedia, bahkan ada di ruang-ruang keluarga kita, sehingga kita bisa makannya kapan saja. Namun apabila kita menunaikan siam Syawal, maka Allah akan memberikan kepada kita ganjaran pahala seperti siam qadhr, puasa selama 1 tahun. Jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita lakukan, sekalipun sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan, karena itu adalah yang sangat bernilai bagi kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, marilah kita simak satu firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jamaah rahimakumullah, marilah kita betul-betul kita renungkan firman Allah ini. Ada keyword yang akan kita sampaikan. Kata kuncinya adalah semuanya akan kembali kepada diri kita sekalian. Semuanya akan kembali kepada diri kita sekalian. Baik itu berbuat baik, baik itu berbuat yang bermanfaat, itu semuanya kembali kepada kita. Maupun kita berbuat jahat, maka kembali kepada diri kita sekalian. Umumnya orang itu berbuat jahat karena memang tidak mengetahui apa yang akan kelak diterimanya. Kesadaran itu kadang timbul tenggelam karena memang manusia dianugerahi oleh Allah nafsu, yaitu keinginan yang tak terbatas. Apa saja yang kita inginkan pada hakikatnya itu adalah sifatnya adalah nafsiyah ataupun bersifat nafsu. Sehingga keinginan itu senantiasa terus ingin ditingkatkan. Maka dengan kita menunaikan ibadah siam, sehingga puasa itu adalah menahan sesuatu.
Bukan berarti kita puasa Ramadan itu sudah berhenti, kemudian puasanya menahannya juga berhenti. Tidak. Maka hakikat puasa terus harus kita gelindingkan, kita gulirkan selama hayat masih di kandung badan. Kita harus tetap menahan hawa nafsu kita. Kita harus tetap menahan amarah dan emosi kita. Kita harus tetap berbuat baik kapan saja. Kita harus tetap memproteksi diri kita dari kejahatan dan kemaksiatan. Karena kalau kita melakukan itu juga kembali kepada diri kita sekalian. Dari surat Al-Isra ayat 7 ini Allah telah memperingatkan kepada kita agar senantiasa melakukan sesuatu yang terbaik di dalam sisa kehidupan kita. Adapun bentuknya, baik dengan harta yang kita miliki, kita seleksi dari harta-harta yang betul clean, yang bersih dari hak-hak orang lain. Tenaga yang kita miliki, kita gunakan untuk berbuat yang baik. Ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, kita gunakan senantiasa untuk hal-hal yang produktif dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, apabila kita melakukan hal-hal yang sebaiknya, maka dampaknya dari perbuatan tersebut akan kembali kepada pelakunya. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk mengenali diri kita secara kafah dengan senantiasa melakukan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Melihat seperti halnya kita bercermin, apakah paras kita sudah tampan, sudah bagus, sudah cantik, sudah pas, sudah sesuai, maka itu kita bisa sesuaikan dengan amal-amal yang kita lakukan. Rasulullah Muhammad SAW telah dijamin mendapatkan surga oleh Allah. Tidak pernah lupa untuk selalu beristighfar, apalagi kita yang sama sekali belum mendapatkan jaminan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan baik atau buruknya seseorang merupakan bentuk perwujudan bagaimana seseorang itu dapat menghargai dirinya sendiri. Karena di hari akhir nanti, semua yang telah kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban serta diperiksa dan diberikan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin jamaah sholat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Setelah kita mengenali diri kita sendiri dengan baik, maka akan timbul rasa untuk memahami orang lain, sehingga kita dapat menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dengan kembali berkaca pada diri kita sendiri sebelumnya. Karena sudah sejak dahulu kita telah diajarkan tentang tenggang rasa, bagaimana antara sesama kita bisa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, asah, asih, dan asuh di antara kita agar tercipta harmoni di dalam masyarakat, agar tercipta kedamaian sesama kita. Namun fenomena yang terjadi saat ini justru kita bisa melihat di beberapa daerah terjadi pertentangan, pertengkaran, perselisihan, dan hal-hal lain yang itu cenderung kepada kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini banyak disebabkan karena semakin memudarnya rasa saling menghormati dan menghargai di antara kita. Yang justru tumbuh adalah rasa keakuan yang sering meninggi di antara kita.
Sehingga banyak kita temui orang-orang yang saling menghujat, saling menghina, saling mencaci maki yang berujung pada permusuhan dan balas dendam. Maka karakter-karakter ini adalah karakter yang negatif yang harus kita bersihkan pada hati dan jiwa kita agar senantiasa bersih. Kita harus menghindari hal-hal yang semacam ini. Dalam hadis Nabi dijelaskan bagaimana kita sebagai mukmin bersikap terhadap diri kita dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan, muwatti'una aknafan, alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu." Rawahu Tabrani. Yang artinya jamaah rahimakumullah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, berlapang dada serta bersahabat dan disahabati, dan tiada kebaikan bagi orang yang tidak mau bersahabat dan disahabati. Rawahu At-Tabrani. Jamaah rahimakumullah, sangat jelas dari hadis ini yang mengajarkan kepada kita untuk berarif serta menjaga marwah diri kita maupun keluarga kita. Maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan kejahatan dan kedoliman kepada orang lain. Maka dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah juga berfirman, alladzina walladzina ya'maluna wal alladzina yu'minuna billahi. Jamaah rahimakumullah, yang intinya ayat ini menjelaskan perbuatan-perbuatan yang buruk dilakukan oleh orang, maka segera beristighfar, memohon kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena sesungguhnya orang yang melakukan kejahatan ketika bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah adalah cara kita untuk memperbaiki diri kita sekalian. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik setiap Bani Adam atau manusia adalah mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bersama saudara-saudara atau tetangga dan sekitar kita mempunyai kesalahan, maka kita memohon ampun dengan bermaafan. Sementara dengan Allah kita beristighfar, memohon ampun dan bertaubatan dengan nasuha, sehingga kita tidak melakukan perbuatan di masa yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, maka marilah kita orientasikan kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat yang sejati, dan kita kerahkan segala potensi yang ada pada diri kita untuk senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan berbagai amaliyah yang kita lakukan sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum menutup khutbah ini, marilah kita sama-sama merenungkan makna yang terkandung dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahimihim matsalul jasadi idastaka minhu uzwun tada'a sairul jasadi bil humma wasyahri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling menyantuni, saling membantu seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota menderita, seluruh anggota jasad itu merasakan demam dan tidak tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa digolongkan oleh orang-orang mukmin yang berakhlak karimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.